ibadah anak kelas besar tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Iman Percaya kepada Yesus. Teman-teman, apa kabarnya? Pasti masih di rumah aja kan? Nah, walaupun di rumah aja, kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan. Oke, saya ajak teman-teman untuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Oke, sebelum itu saya mau kasih tahu dulu untuk tema kita dan kata kunci kita untuk minggu ini. Nah, tema kita untuk minggu ini adalah iman percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan kata kuncinya adalah dengan iman aku percaya sekalipun tidak melihat. Oke teman-teman, langsung aja kita memuji Tuhan. Bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak ada di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat kata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasarkan setiap harapanku karena iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku
mendengarnya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berdoa semoga semuanya adik-adik sehat dan dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema firman Tuhan hari ini, iman percaya kepada Yesus. Adik-adik mungkin sering mendengar kata iman. Menurut adik-adik, apa arti iman itu? Nah, tentu saja kita akan menemukan jawabannya hanya dalam Alkitab. Ayo adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Semua buka Alkitabnya. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kak Norma mau beri contoh ini. Yang pertama itu, kita yakin bahwa esok hari matahari akan bersinar di waktu yang sama setiap harinya. Berarti kita percaya bahwa matahari akan terbit esok hari. Yang kedua, kita percaya bahwa ada planet-planet yang berada di angkasa, padahal kita belum pernah melihatnya sama sekali. Yang ketiga, kita percaya bahwa dalam satu kotak yang indah ada sebuah kado, padahal kita belum membukanya. Dan yang keempat, kita percaya dalam tubuh kita ada lambung, ada paru-paru, ada jantung, ada hati. Padahal kita belum pernah melihat sama sekali, kecuali dokter tentunya. Adik-adik, meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada, Dia nyata dan mengasihi kita, bahkan Ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan siapapun yang mempercayai Yesus tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan kepada Tuhan disebut iman. Iman itu adik-adik langkah pertama untuk memperoleh keselamatan sejati. Karena itu iman kita dibenarkan dan diselamatkan. Adik-adik tahu Bapak Abraham? Pasti pernah dengar kan? Bapak Abraham itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan apa maksudnya adik-adik? Dibenarkan adalah memperoleh pembenaran, menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa bisa adik-adik? Karena Abraham itu orang yang dibenarkan Tuhan. Apakah karena Bapak Abraham itu orang yang suka berbuat baik? Apakah karena Bapak Abraham itu istimewa? Atau apakah Bapak Abraham itu hebat? Nah, kita akan lihat sebentar lagi. Satu hari Abraham yang dulu bernama Abram mendapat penglihatan, yaitu ada firman Allah yang berkata kepadanya. Firman itu berkata seperti ini adik-adik. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Pada waktu itu Abraham bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan kepadanya? Karena ia akan meninggal nanti dengan tidak memiliki anak, dan hambanya lah yang akan mewarisi seluruh hartanya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abram bahwa bukanlah hambanya yang akan mewarisi hartanya, tetapi anak kandungnya sendiri. Dan waktu itu Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit banyaknya.
Padahal saat itu Abraham sama sekali belum memiliki anak. Lalu apa respon Abraham? Adik-adik, Abraham percaya kepada Tuhan sekalipun ia belum melihat sama sekali janji itu. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Nah, adik-adik, disinilah kunci jawabannya. Bahwa Abraham dibenarkan karena apa? Karena ia percaya, karena ia beriman. Adik-adik, mau menjadi orang yang dibenarkan seperti Bapak Abraham? Kuncinya hanya satu, yaitu beriman. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun kita tidak melihat. Dan percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Adik-adik, Kak Norma mau ambil alat peraga. Adik-adik, ini namanya KTP. Di dalam KTP ini ada tulisan agama Kristen. Bukan hanya di dalam KTP aja agama kita Kristen. Biarlah hidup kita mencerminkan Kristus. Ada Kristus di dalam hidup kita senantiasa. Ketika kita melakukan apa saja, biarlah hidup kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus mau. Mari adik-adik, kita mau lihat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Adik-adik buka sekali lagi Alkitabnya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, Kak Norma akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, seperti inilah bahwa yang dinamakan iman. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upahnya. Adik-adik, Kak Norma mau ingatkan sekali lagi. Mari, apakah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh? Apakah waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman itu dan melakukannya dengan setia? Apakah waktu adik-adik di luaran sana, adik-adik tetap takut akan Tuhan? Mari, hari ini sama-sama kita mengintrospeksi diri kita supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Saya ajak adik-adik kita berdoa bersama. Yuk, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan. Kami tetap sungguh-sungguh mencari Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita di sepanjang minggu ini yang tadi sudah Kak Norma bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Sekali lagi Kak Norma bacakan dan ada adik-adik boleh hafal di rumah. Ini ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu ayat hafalan kita sepanjang minggu ini adik-adik. Sekalipun adik-adik di rumah saja, ayat hafalan tetap dihafal ya. Dan kita mau tutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang indah hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah hidup mereka tetap beriman kepada Tuhan dan teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Berkati adik-adik kami ini dimanapun berada. Biarlah Tuhan kasih-Mu senantiasa melimpah dan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
dan persekutuan yang manis dan dari Roh Kudus memberkati setiap kami dan adik-adik kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin.